Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan kita dengan fasilitas yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehadiran kita di atas permukaan bumi ini, segala bentuk fasilitas itu memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dapat dipastikan rezeki seseorang tidak akan tertukar. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sekaligus sebagai uswatun hasanah. Jadi Nabi diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua, sebagai uswatun hasanah, contoh teladan kita. Jadi kehadiran Nabi Muhammad itu bukan hanya bagi kita umat muslim semata, tapi rahmatan lil alamin, seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini itu sebagai rahmat. Dan itu salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar pengurus Masjid Al-Arash ini yang telah menerima kami dalam mengisi jadwal kegiatan Ramadan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kolaka Utara. Alhamdulillah, Ramadan 1443 Hijriah diatur jadwal safari Ramadan itu diatur oleh Dewan Masjid Kabupaten Kolaka Utara, dan alhamdulillah malam ini kami diberi jadwal untuk mengisi kegiatan tersebut. Di malam ke-7 atau ke-6 ini
Materi kita insya Allah yaitu 2 saham pahala. 2 saham pahala. Pertama, setiap muslim ingin memperoleh pahala yang banyak. Jadi kita semua ini menginginkan pahala yang banyak atau pahala yang berlipat atau dilipat gandakan. Itu yang kita inginkan. Dan ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya pada bulan suci Ramadan. Salah satu di antaranya adalah sesuai dengan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf 10 kebaikan, ada yang katakan 50 kebaikan, ada yang katakan 70 kebaikan, dan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang mengetahuinya, khususnya pada bulan suci Ramadan. 1 huruf alif lam mim itu 3 huruf. Ada yang menyatakan jumlah huruf Al-Quran itu di atas 1 juta huruf. Jadi kalau kita khatam Al-Quran, sudah dapat kita hitung sendiri betapa saham kebaikan yang berlimpah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari aktivitas Ramadan seperti ini semoga dapat menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman. Jadi dalam tanda kutip khusus untuk orang-orang yang beriman, khususnya pada bulan suci Ramadan itu dikhususkan untuk orang yang beriman. Dalam Al-Quran banyak seruan Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Tapi khusus bulan suci Ramadan Allah khususkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini taqullah, bertakwalah kepada Allah. Tentu malam-malam sebelumnya telah kita dengarkan penjelasan tentang keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semoga kita ini masuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ini perintah Allah, hendaknya lah kamu bersama orang-orang yang benar. Tentu kita ini sudah tidak diragukan lagi, insya Allah. Kita semua ini datang di masjid adalah orang-orang yang siap bersujud
mengharapkan keridhaan Allah. Kepala kita, dahi kita paling atas, kita datang di masjid sejajar dengan telapak kaki kita, sebagai bukti penghambaan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah tarawih yang sama berbahagia. Yang kedua, amal yang bisa mendatangkan pahala yang banyak dan berkelanjutan. Amal yang mendatangkan pahala yang banyak dan berkelanjutan. Jadi Islam ini amat mudah, kebaikannya banyak dan berkelanjutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kita lihat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Barang siapa menyeru kepada petunjuk Allah, adalah baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi yang demikian itu, sesuai dari pahala mereka. Jadi kalau kita ajar anak kita azan saja, Allahu Akbar hingga terakhir, luar biasa. Setiap kali anak kita azan, setiap kali anak kita mengucapkan Allahu Akbar, setiap kali anak kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setiap itu juga kita dapat kebaikan. Maka paling afdal, utama dalam kehidupan kita ini adalah memberi bimbingan anak kita, terutama dalam mengetahui dua kalimat syahadat. Di dalam azan itu sudah ada. Jadi aktivitas amaliyah Ramadan itu salah satu yang utama sebenarnya itu adalah lomba azan untuk tingkat anak pemula, mulai tingkat TK, SD, karena latihan dan diadakan oleh kita semua selaku orang tua, panitia, tentu kita juga dapat pahala, dan itu akan dibawa sampai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimatul la ilaha illallah, Rasul dijamin baginya masuk surga, insyaallah. Suatu kebahagiaan bagi kita selaku orang tua pada saat sakaratul maut, anak kita datang mentalqih kita, membacakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah, sebagai wujud pahala yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul amali
ilallah adamahu wa in qallah. Amalan-amalan yang disukai oleh Allah ialah amalan yang kecil, berkesinambungan meskipun sedikit. Berkesinambungan. Diajarkan anak kita 2 kalimat syahadat, diajarkan anak kita Al-Fatihah. Nah, pakai mas sumpajang setiap anak kita sholat, karena salah satu rukun wajib sholat adalah membaca Al-Fatihah. Setiap kali anak kita membaca Al-Fatihah, setiap kali itu juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah tarawih yang sama berbahagia, inilah 2 saham kebaikan yang semoga kita dapat amalkan dalam keseharian kita, yaitu menjaga amal yang kecil, sedikit tapi berkesinambungan. Tentu hal ini jika kita dengarkan, mungkin kita berkata amat mudah. Tapi memberikan bimbingan kepada anak kita, jika tidak ditopang dengan kesabaran, ditunjang dengan keikhlasan, di situ juga perjuangannya. Apalagi di era sekarang ini, anak kita Masya Allah cenderung kepada permainan elektronik yang sepertinya sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Maka dari sini marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa yang diajarkan, yang disampaikan oleh Allah lewat firman-Nya dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil taqina imama. Semoga putra-putri kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menjadi pemimpinnya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga amal kebaikan yang telah kita lakukan dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu kecil, tapi berkesinambungan dan ditopang, ditunjang dengan keikhlasan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarilah anak kita 2 kalimat syahadat, ajarilah anak kita surah Al-Fatihah, dan insya Allah di setiap kali mereka baca, setiap itu juga kita mendapatkan pahala dari apa yang telah diajarkan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar jamaah Masjid Al-Arash ini yang telah menerima kami dalam jadwal safari Dewan Masjid Kolaka Utara ini. Subhanakallahumma bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.